下方可入内。公羊师兄曾进入武元，难怪弟子们趋之若鹜。3分，获得的分数是9。这成绩。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-34. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 33. Di minggu kemarin, Xingnan dikejutkan dan ginseng spiritual yang secara tiba-tiba saja memakan buah 7 warna. Dan juga pil-pil yang dan susah payah dirinya dapatkan. Ia pun berusaha untuk menangkap ginseng spiritual, namun semua itu sia-sia saja. Malahan dia sendiri yang kelelahan. Dia semakin terkejut karena ginseng spiritual itu ternyata telah berubah menjadi sebuah esensi roh, yang membuat Xingnan pasrah karena pil-pil miliknya sudah tidak bisa kembali lagi. Tidak lama kemudian, Xingnan pun mendapatkan sebuah surat yang berasal dari Nanggongchen, yang mana ini merupakan surat tantangan agar Xingnan bisa berkompetisi dengannya. Chuyun dan juga Xiaolang mencoba untuk memperingati Xingnan. Karena bagaimanapun, Nanggongchen adalah orang yang sangat berbahaya. Tapi Xingnan tidaklah takut kepadanya. Ia pun mulai melakukan latihan berat agar bisa meningkatkan kultivasinya. Awalnya semua itu berhasil, tapi seiring berjalan waktu, Xingnan menyadari kalau perkembangannya agak melambat. Ditambah, ginseng spiritual terus meminta Xingnan untuk menyediakan pil-pil untuknya. Berhubung Xingnan adalah pelayannya, jadi ginseng spiritual akan memberikan sebuah cairan roh kepadanya. Yang mana seketika saja Xingnan menerima begitu banyak kekuatan spiritual. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita lalu dibawa ke sebuah tempat, atau lebih tepatnya lagi, arena di mana kompetisi Yoyuan akan diadakan. Terlihat juga ada guru dari Nanggongchen hadir dalam acara ini. Karena beliaulah yang akan membuat penilaian. Orang-orang di sana dibuat terkejut dan kedatangan dari Xingnan, terutama para murid baru yang sebelumnya berada di kelompok sama dengannya. Contohnya Li Chuyun dan Wang Mang. Mereka seketika saja kabur melihat kedatangan Xingnan. Xingnan sendiri tidak terlalu peduli karena ia sedang fokus memperhatikan kekuatan lawan-lawannya. Sesaat kemudian, Nanggongchen pun datang bersama dengan kedua penjaganya. Orang-orang tentu tidak menduga ia akan datang kemari. Melihat kedatangannya membuat Xingnan agak jengkel, karena Nanggongchen terus berpura-pura rendah hati. 他的排场目前南宫城师兄让你们都给了。 Tidak hanya dia saja yang datang, namun dua teman Xingnan juga kemari, yakni Chuyun dan juga Xiaolang. Xingnan menanyakan kepercayaan diri mereka untuk melaju ke 5 besar kompetisi Yaoyuan. Xiaolang sebenarnya agak tidak terlalu yakin, karena kekuatan Huang Longmuji sendiri jauh lebih kuat dari dirinya. Jika Xiaolang bertemu dengan orang-orang dari kota Nanggong, maka ia yakin pasti akan kalah. Selain itu, ada Su Yao dari halaman keempat. Belum lagi jika dirinya bertemu dengan Xingnan. Mendengar semua itu, Xingnan meminta Xiaolang untuk yakin pada diri sendiri, karena pengalamanlah yang akan menentukan siapa pemenangnya. Tetua mulai memberitahu kalau penilaian kompetisi akan dibagi menjadi 2 tingkatan. Tingkat pertama, pemenangnya akan mendapatkan teratai emas 3 kelopak berusia 1 abad. Pemenang tingkat kedua akan menerima pil Chongwang tingkat tinggi. Mendengar semua itu tentu membuat para murid terkejut, karena harta-harta ini mampu membuat seseorang bisa melakukan penerobosan, bahkan bagi orang-orang yang telah terjebak dalam kegagalan yang sangat lama. Kompetisi yang dilakukan memang sepadan dan hadiah yang mereka dapatkan. Tetua ini juga memberitahu kalau 4 teratas akan mewakili sekte ke Pavilion Huyuan. Dia yakin para murid sudah mendengar semua penjelasan yang dirinya berikan. Untuk Pavilion Huyuan sendiri dibuka setiap 3 tahun. Hanya mereka yang berada di bawah ranah Xiantian saja yang bisa masuk. Dan tentu saja mereka bisa mendapatkan peluang yang sangat besar di tempat tersebut. Chuyun memberitahu kepada 2 temannya kalau Gongyang pernah memasuki Pavilion Huyuan. Setelah kembali, kultivasinya meningkat dengan pesat, yang seakan-akan dirinya mendapatkan keajaiban dari tempat itu. Jadi tidak heran mengapa para murid sangat ingin memasuki Pavilion Huyuan. 墙壁大院外，最终以下方可入内。公羊师兄曾进入武元，
怪弟子们趋之若鹜。 Tetua kembali memberitahu kalau penilaian kali ini akan menggunakan pil Wencoukan. Ada 50 pil dan 50 tanaman. Mereka harus melakukan identifikasi dan juga khasiat obat dari pil ataupun tanaman yang mereka lihat. Ujian ini akan menilai mengenai wawasan para murid. Sedangkan bagi para murid yang hanya memikirkan tentang pertarungan saja, tentu akan menjadi sangat kerepotan. Bisa dikatakan kalau dalam ujian kali ini, Nanggong Cheng yang merupakan alkemis tingkat tinggi sangatlah diuntungkan dalam kompetisi ini. Jadi para murid yakin kalau tetua ini sedang mempersiapkan ujian hanya untuk muridnya saja. Para murid mulai protes, tapi pendapat mereka langsung dibungkam oleh tetua. Karena siapapun yang berani berbicara kasar, maka akan dirinya keluarkan dari ujian. Tidak mau berbasa-basi lagi, ia pun memulai ujian. Di sini para murid begitu kebingungan karena mereka harus tahu apa saja pil dan tanaman yang berada di hadapan mereka. Walaupun jumlahnya sangatlah banyak, namun hanya beberapa orang saja yang bisa mengenali pil dan tanaman itu. Bahkan ada yang sampai mencontek. Untuk Nanggong Cheng sendiri tidaklah kesulitan, karena dia sudah terbiasa dalam berurusan dengan pil dan tanaman. Bisa dikatakan itu adalah makanan kesehariannya. Tidak butuh waktu lama bagi Nanggong Cheng dalam menyelesaikan semua itu. Para murid menjadi sangat terkejut karena mereka belum sampai setengah, tapi Nanggong Cheng sudah selesai. Para penjaga pun menyoraki nama tuan mudanya, tapi Nanggong Cheng meminta untuk tetap rendah hati. Tetua pun meminta kelompok selanjutnya, yang mana di sini ada Huang Lomoji, bersama orang-orang yang hanya memikirkan tentang pertarungan saja. Giliran terus saja dilakukan. Xiaolong agak kesal karena tetua ini begitu meanak emaskan Nanggong Cheng. Yang berpikiran seperti itu tidak hanya dia saja, namun Xingnan juga berpikiran hal yang sama. Ia memuji penilaian yang dilakukan dengan cermat oleh mereka. Tapi semua ini tidak akan membuat Xingnan kerepotan. Dan kekuatan dari mata dewa perangnya, Xingnan bisa dengan mudah mengenali apa saja pil dan tanaman yang berada di hadapannya. Salah satu tetua begitu terkesan dengan kecepatan Xingnan. Namun bagi tetua agung ini, dia malah meremehkan Xingnan dan yakin dia itu hanya menulis asal-asalan saja. Tidak butuh waktu lama bagi Xingnan untuk menyelesaikan semua itu. Nanggong Cheng memberikan pujian kepada kecepatan Xingnan. Ia berpikir kalau kemampuan alkemisnya jauh melebihi dirinya. Xingnan dengan senang hati menerima pujian yang dia berikan. Ia juga meminta maaf karena telah merebut perhatian banyak orang dari Nanggong Cheng. Perkataan itu membuat orang-orang kesal, termasuk Wang Meng karena kesombongan Xingnan sama sekali tidak berubah. Xiaolong sendiri begitu terkesan dengan kemampuan yang Xingnan miliki. 这么短时间抢了师兄的风头，如既往的嚣张。 Setelah semua orang menyelesaikan penulisan, jadi ini adalah waktunya untuk melakukan pemeriksaan. Penilaian akan berjumlah 100 poin, jadi 50 teratas akan melaju ke babak selanjutnya. Li Changyun mendapatkan 30 poin yang membuatnya sedikit sedih. Chu Yun mendapatkan 72 poin. Xiaolong sendiri mendapatkan 53 poin yang membuat hatinya sangat lega. Karena bagaimanapun ada Huang Wu yang mendapatkan 3 poin saja. Sampai pada akhirnya giliran Nanggong Cheng yang berhasil mendapatkan nilai 99 poin. Semua ini tentu saja membuat orang-orang di sana terkesan dan kemampuan yang dia miliki. Dan begini, maka saat ini dialah yang menduduki peringkat pertama. Semua orang pun yakin kalau tidak ada satupun orang yang bisa melewati nilainya. Li Cheng 3分，获得的分数是9。这成绩。 Tetua ini pun menjadi sangat senang karena guru hebat sepertinya tentu akan melahirkan murid hebat juga. Ia merasa bangga kepada Nanggong Cheng. Tapi kesenangan tetua itu langsung saja terhenti. Karena keterkejutan dirinya yang mendengar Xingnan yang juga mendapatkan 99 poin. Dan begini ada 2 orang yang berhasil mendapatkan peringkat pertama. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.